Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ama Arfiana dengan NIM 330202300068 dari HES 3B. Di sini saya akan menganalisis studi kasus sistem operasional akad ijarah pada kinerja tukang bangunan di Desa Kertagena Tengah, Kabupaten Pemaksaan. Apa itu akad ijarah? Akad ijarah adalah perpindahan hak manfaat barang atau jasa yang disertai imbalan berupa upah. Di sini terdapat perjanjian akad ijarah antara pemilik rumah dan tukang bangunan. Di sini terdapat konflik antara pemilik rumah dan tukang bangunan, yaitu ketidaktepatan waktu bekerja, pekerjaannya tidak sesuai, dan kesepakatan perjanjian secara lisan. Jadi di sini si pemilik rumah ini ingin membangun rumah dan menyewa jasa si tukang bangunan tersebut untuk membangunkan rumah. Dan di sini disepakati bahwa pembangunan rumah tersebut harus selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Dan disepakati juga bahwa tukang bangunan ini harus bekerja mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore. Dalam proses pembangunan rumah ini, si pemilik rumah ini sama sekali tidak mengawasi kinerja si tukang bangunan tersebut. Pada saat selesai dalam 1 tahun, rumah tersebut sama sekali belum selesai dan membuat si pemilik rumah ini bertanya-tanya, loh, kok ini sudah dalam 1 tahun kok belum selesai? Kenapa? Kok bisa? Terus si pemilik rumah ini menanyakan kepada tukang bangunan, kok bisa belum selesai? Ternyata dalam pelaksanaan pembangunan rumah, si tukang bangunan ini sering terlambat dalam memulai pekerjaan, yaitu si tukang bangunan ini berangkat jam 8. Padahal disepakatan tersebut tukang bangunan ini harus memulai kerja dari jam 7 dan selesai jam 4, tetapi tukang bangunan ini selesai sebelum jam 4, sehingga membuat pemilik rumah marah dan merasa dirugikan karena proses pembangunan ini belum selesai dalam waktu 1 tahun yang telah disepakati dan merugikan banyak biaya kalau belum selesai. Dan si tukang bangunan ini merasa sudah melakukan tugasnya, dan si tukang bangunan ini tidak mengakui kesalahannya dalam bekerja, sehingga pemilik rumah ini merasa dirugikan. Dan di sini juga terdapat kesalahan dari si pemilik rumah, yaitu melakukan perjanjian dengan secara lisan. Seharusnya perjanjian ini harus tertulis supaya tidak ada konflik antara si pemilik rumah ini dan si tukang bangunan. Dalam permasalahan tersebut, Islam menekankan bahwa permasalahan harus diselesaikan melalui musyawarah yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Musyawarah adalah jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan musyawarah dapat menjaga keharmonisan dan menerapkan prinsip keadilan dalam Islam. Selanjutnya, dalam masalah ini, si pemilik rumah dan si tukang bangunan ini menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah. Di dalam musyawarah, si pemilik rumah ini menjelaskan bahwa pentingnya tepat waktu dalam kinerja dan tidak melakukan kelalaian dalam bekerja. Selanjutnya, si tukang bangunan ini juga menjelaskan kendala pada saat mau berangkat bekerja, seperti kemacetan pada saat bekerja yang membuat tukang bangunan ini tidak tepat waktu. Tetapi di sini si tukang
Tetapi di sini pemilik rumah ingin si tukang bangunan ini bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Dalam musyawarah tersebut, kedua pihak yaitu si pemilik rumah dan si tukang bangunan telah mencapai kesepakatan, yaitu bahwa si tukang bangunan ini bertanggung jawab atas kelalaian yang telah dibuat dan segera menyelesaikan proyek rumah tersebut. Setelah mencapai kesepakatan, si pihak pemilik rumah dan tukang bangunan ini melakukan akad secara tertulis supaya tidak ada permasalahan antara si pemilik rumah ini dan si tukang bangunan ini ke depannya. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa kalau mau memulai akad itu harus jelas akadnya dan perjanjian itu harus ditulis secara tertulis supaya tidak ada permasalahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.